messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Oh iya Ibu, waalaikumsalam. Mari Bu, silakan Bu, masuk, silakan Bu. Sebentar ya Bu ya, saya tutup privasinya terlebih dahulu ya Bu, saya tutup pintunya terlebih dahulu. Mari Bu, silakan duduk Bu. Bu, silakan duduk ya Bu ya. Baik Bu, sebelumnya posisi duduknya apakah sudah nyaman Bu? Sudah Bu. Sudah ya Bu ya, baik. Perkenalkan terlebih dahulu ya Bu ya, saya dengan Nur Afifa. Jadi saya bertugas pada siang hari ini Bu. Nah Ibu ini kesini ada yang bisa saya bantu Bu? Saya ingin memasang kaki implan Bu. Begitu ya Bu. Ibu ini umurnya berapa Bu? Umur saya 30 tahun dan anak saya ada 3 Bu. Oh begitu Bu. Jadi sebelumnya Ibu ini ada keluhan atau tidak? Tidak ada Bu, karena saya ingin menunda kehamilan Bu, karena anak saya yang terakhir umurnya 2 tahun. Oh ya seperti itu ya Bu ya. Baik. Nah jadi saya jelaskan terlebih dahulu ya Bu ya. Nanti maksud, tujuan, serta prosedurnya itu bagaimana. Nah maksudnya nanti saya akan membuat sayatan di bagian lengan kiri Ibu seperti itu Bu, untuk memasukkan implannya. Nah sedangkan untuk tujuannya sendiri, pemasangan dari kontrasepsi kaki implan ini nanti untuk mencegah terjadinya kehamilan ataupun untuk menunda kehamilan ibu ataupun suami seperti itu Bu. Nah sedangkan untuk prosedurnya nanti setelah saya melakukan sayatan di bagian lengan kiri ibu, setelah itu nanti saya akan memasukkan dari kaki implannya tersebut seperti itu Bu. Apakah ibu bersedia? Saya bersedia Bu. Baik Bu, setelah ini Ibu boleh persilakan itu ya Bu ya, untuk cuci tangan lengan bagian kiri Ibu terlebih dahulu ya Bu ya. Iya. Baik, mari Bu silakan. Nah, di sini apa saja sih alat dan bahannya yang kita perlukan? Nah, alat dan bahannya itu ada, kita membutuhkan larutan klorin, terus ada tempat sampahnya. Terus ada bak instrumen. Nah, di dalam bak instrumen kita ada spuit, terus ada handschool. Tentunya handschool ya udah steril ya. Terus juga ada skapel, terus ada pinset anatomis, terus ada trokar, ada 1 set kapsul implan, terus juga ada obat anestesinya nanti yang digunakan untuk biar tidak terasa nyeri seperti itu. Nah, terus ini juga ada kapas, ada kasa steril, ada kom sterilnya, terus ada betadine, ada alkohol, ada plester, dan juga tentunya ada bengkok. Terus ini juga ada pola dari pemasangan implannya nanti yang bisa digunakan. Terus ini kita juga ada peralatan duk steril yang berlubang, serta ada perlak dan pengalasnya juga. Nah, tidak lupa ini ada pantumnya untuk pantum dari lengan kiri seperti itu untuk alat dan bahannya. Nah, sebelum kita mulai, sebelumnya kita mencuci tangan dengan 6 langkah terlebih dahulu. Seperti ini. Setelah kita sudah selesai mencuci tangan dengan 6 langkah, selanjutnya kita akan mempersiapkan alat dan bahannya itu, yaitu kita menggunakan kom sterilnya. Ini ada 2, ini untuk alkohol dan untuk betadine. Nah, kita masukkan saja ke kom sterilnya, 1 untuk alkohol dan 1 untuk betadinnya seperti itu. Selanjutnya setelah selesai kita buka terlebih dahulu untuk spuitnya. Ini kan spuitnya masih tersegel seperti ini, kita buka tapi jangan sampai terkena spuit bagian dalamnya. Setelah itu kita masukkan ke tempat sampah. Baru setelah itu kita ambil handschool
Jangan sampai ketika kita memakai handscool itu terkena di bagian luarnya. Karena apa sih? Karena handscool ini kan pastinya sudah disterilisasi. Nah, seperti ini cukup satu saja. Terus yang satu kita memegang dari spiknya tadi. Nah, untuk yang satu kita memegang dari obat anestesinya tadi. Sebelumnya kita kocok terlebih dahulu seperti ini. Setelah itu potekan bagian yang atasnya. Setelah terpotek kita masukkan. Jangan lupa ketika kita membuka dari tutup spuit ini, lakukan dengan satu tangan seperti ini untuk menjaga keamanannya. Nah, lakukan, ambil secukupnya. Kalau sudah, buang ke tempat sampah. Kita lakukan penutupan lagi spuitnya, tetap menggunakan satu tangan. Nah, kalau sudah kita simpan dulu di bak instrumennya tadi. Nah, setelah itu kita persiapkan ibunya terlebih dahulu. Posisi tangannya ibu bisa bagian kirinya itu agak sedikit diangkat ke atas. Setelah itu kita beri perlak dan pengalasnya terlebih dahulu. Seperti ini. Permisi ya ibu, boleh diangkat tangannya biar saya alasin untuk perlak dan pengalasnya terlebih dahulu. Nah, setelah sudah diberi perlak dan pengalas, kita juga jangan lupa untuk duk sterilnya. Nah, ini duk sterilnya seperti ini. Kalau sudah, kita mulai melakukan pemukuran dari lengan atas ibu. Di bagian kirinya itu dilakukan pemukuran 8 cm dari atas. Segini. Jangan lupa menggunakan pulpen yang tidak mudah hilang, biar nanti tandanya itu tidak mudah hilang juga. Di sini, kalau sudah, kita langsung saja membuat polanya, yaitu ini ada pola pemasangan dari implannya, yaitu bentuknya itu seperti segitiga. Nah, kita pasangnya itu seperti ini. Jadi yang bagian bawahnya itu bagian yang lancipnya. Seperti ini. Kalau sudah di 8 cm tadi, kita kasih tanda. Nah, kalau kita sudah kasih tanda, setelah itu kita ambil dulu handscoolnya. Nah, kalau sudah, sebelum kita menyuntikkan anestesi, kita lakukan dulu pemberian alkohol sama betadinnya dengan menggunakan pinsat anatomi. Ambil kapas secukupnya. Setelah itu kita balurkan dengan betadin terlebih dahulu. Kita balurkannya itu dengan searah jarum jam seperti ini. Cukup ditekan-tekan saja, tidak boleh terlalu menekan. Kalau sudah, kita buang ke bengkok. Kita ambil kapas satu lagi. Seperti ini, kita masukkan ke alkohol. Kalau sudah, kita tap-tap lagi searah jarum jam di bagian yang sudah tadi kita tandai. Nah, kalau sudah, kita buang ke bengkok lagi. Setelah itu kita lakukan
penyuntikan dari anestesinya tadi untuk penghilang rasa nyerinya ataupun rasa sakitnya. Kita ambil spuit dari bengkoknya, buka tutup spuitnya. Setelah itu kita lakukan penyuntikan di bagian yang sudah kita buat pola segitiga tadi. Untuk penyuntikan pertama kita melakukannya itu seperti ini. Lakukan di bagian bawah sampai jarumnya itu masuk setengah saja. Baru setelah itu kita masukkan obatnya sambil kita tarik perlahan ke atas. Jangan sampai jarumnya itu keluar, karena nanti kita akan membelokkan ke bagian-bagian yang sudah kita buat pola tadi, supaya ibunya juga tidak merasa sakit dan supaya kita juga mempermudah kita. Nah, kita belokkan ke arah segitiga yang bagian sudah kita tandai tadi seperti ini, jangan sampai putus. Kita masukkan dulu jarumnya. Setelah jarumnya masuk, baru kita perlahan masukkan obatnya sambil kita menarik jarumnya itu keluar. Seperti ini, tetapi jangan sampai jarumnya itu terputus, soalnya nanti kita tetap akan memasukkan obatnya itu keseluruhan. Setelah di bagian pojoknya udah, kita di bagian tengah dari pola tadi. Nah, seperti ini. Sama, jarumnya itu dimasukkan terlebih dulu, baru kita masukkan obatnya sambil kita menarik jarumnya perlahan. Kalau sudah, kita masukkan lagi ke bagian yang satunya yang membentuk segitiga tadi. Masukkan dulu jarumnya, setelah itu baru perlahan masukkan obatnya dan tarik jarumnya. Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa kita menutupnya kembali, tapi tetap menggunakan satu tangan supaya aman. Seperti ini. Kita masukkan ke bengkok, atau kalau jarum itu biasanya itu masuk ke safety box. Kalau sudah, kita pastikan ibunya sudah tidak merasa sakit dan obatnya juga sudah bekerja, yaitu dengan cara menekan dari pola yang sudah kita buat tadi atau yang sudah kita masukkan obat anestesi tadi, dengan bertanya kepada ibunya, "Bu, apakah ini masih terasa sakit?" Kalau ibunya sudah tidak merasa sakit, setelah itu kita lakukan tindakan yang selanjutnya. Nah, setelah itu kalau kita sudah pastikan ibunya tidak merasa sakit, kita buat sayatan terlebih dahulu, yaitu menggunakan skaternya. Kira-kira ini dengan sayatan setengah senti ataupun 1 senti. Seperti ini. Kalau sekiranya sudah, kita baru ini skatanya kita masukkan ke bengkok. Setelah itu kita memakai trokat untuk membantu kita memasukkan dari kapsul implannya. Cara pakainya sama seperti kita menyuntikkan anestesi tadi, tapi ini ke dalam bagian yang membentuk segitiga di pojoknya terlebih dahulu. Setelah trokatnya udah berhasil masuk, kita masukkan kapsul implannya. Nah, ini untuk kapsul implannya. Kita masukkan secara perlahan sambil jari kita menekan di bagian yang pojokan supaya kita memastikan apakah kapsulnya itu masuk dengan baik. Seperti ini. Sambil kita tarik ke atas trokatnya. Nah, seperti ini. Kita pencet-pencet, kita pastikan terlebih dahulu apakah sudah masuk dengan benar. Nah, kalau sudah masuk, kita ganti di bagian yang tengahnya sesuai dengan pola yang sudah kita buat tadi. Seperti ini. Baru kita masukkan untuk kapsul yang kedua.
kita masukkan secara perlahan, dan jangan lupa untuk jari tangan yang satunya ini sambil menahan apakah benar-benar sudah masuk secara sempurna atau belum. Seperti ini. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita ke kapsul yang selanjutnya. Kita tarik trokarnya, kita masukkan ke sebagian yang belum kita beri kapsul, yang sudah sesuai dengan pola tadi, seperti ini. Setelah itu baru kita masukkan untuk kapsulnya secara perlahan, dan tetap pastikan jari tangan kita yang satu menekan dan memastikan supaya kapsulnya itu masuk dengan sempurna, seperti ini. Kita tarik trokarnya keluar. Nah, trokatnya sudah ada di luar seperti ini, kita masukkan ke dalam bengkok. Nah, kalau sudah, setelah itu kita pastikan terlebih dahulu sudah masuk semua implannya. Setelah itu kita angkat terlebih dahulu. Ibu permisi ya Bu ya, saya ambil terlebih dahulu untuk duk sterilnya Ibu. Seperti ini, kita masukkan ke tempat sampah. Terus permisi ya Bu ya, saya ambil terlebih dahulu. Setelah itu baru kita lakukan di perban. Kita ambil kasa steril di bagian yang sudah kita sayat tadi. Baru setelah itu kita kasih plester. Ibu permisi ya Bu ya, tangannya bisa diangkat terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kita potong plasternya secukupnya. Kalau sudah, kita bereskan terlebih dahulu alatnya. Kita masukkan ke larutan klorin untuk handscool dan alat-alat tadi yang handuk. Terus ada duk sterilnya, kita masukkan ke larutan klorin. Setelah itu bak instrumennya juga direndam ke larutan klorin. Nah, kalau sudah ibunya juga udah terpasang KB steril, KB implannya, alhamdulillah. Setelah itu kita melakukan cuci tangan dengan 6 langkah terlebih dahulu. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi untuk pemasangan KB implan Ibu alhamdulillah sudah selesai ya Bu ya. Nanti semisal ada keluhan atau yang ingin ditanyakan lagi, Ibu bisa datang ke sini lagi untuk kunjungan lagi, seperti itu ya Bu ya. Nanti kalau ada apa-apa bisa menghubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini saya melakukan pendokumentasian melalui SOP dulu ya Bu ya. Terima kasih Bu.